Gada gadi gada oh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari komponen motherboard. Di sini ada soket prosesor, gunanya untuk menyimpan prosesor. Di sini ada slot RAM 2. Di sini ada port 24 pin untuk menghubungkan power supply ke motherboard. Di sini ada slot PC Express. Di sini ada North Bridge, ada baterai CMOS, ada South Bridge, ada port SATA untuk menghubungkan drive SSD atau HDD ke motherboard. Sini ada pin untuk menghubungkan kabel reset, kabel power dan kabel LED. Terus di sini ada pin untuk kabel speaker. Di sini ada 2 pin untuk menghubungkan kabel USB. Di sini ada satu ya tadi. Oke, next ke sini ke port. Di sini ada port untuk menyimpan motherboard. Ini apa? Keyboard. Di sini untuk mouse. Di sini untuk VGA 2. Di sini USB, port LAN. Di sini port speaker 2 juga untuk audio. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya di sini ada kartu jaringan. Di sini kartu jaringan berfungsi untuk menyambungkan perangkat ke dalam jaringan dan meningkatkan jangkauan dari sinyal Wi-Fi dan mengelola sinyal lokal seperti LAN dan WLAN. Selanjutnya di sini ada CPU cooler untuk mendinginkan prosesor. Nah, ini akan dipasangkan di motherboard seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang power supply, yaitu fungsinya untuk menyediakan daya listrik ke perangkat elektronik dan ke sistem komputer. Nah, dan di sini juga ada kabel-kabelnya, bisa dilihat. Nah, dan contohnya di sini juga ada fan teller. Nah, contohnya seperti ini untuk menghantarkan listriknya. Nah, jika seperti ini listrik akan terhantar ya pada fan cooler. Baik, selanjutnya ini ada RAM atau Random Access Memory. RAM ini fungsinya sebagai penyimpanan data secara sementara. Nah, bisa kita lihat dari belakang dulu. Nah, RAM ini slotnya ada di bagian sini. Ini juga boleh nih, bisa. Oke, kita masukin dulu ya. Oke, ini harus pelan-pelan ini masukin. Nah, jangan lupa kita kunci juga. Oke, selanjutnya di sini ada HDD. HDD itu adalah hard disk drive yang dimana fungsinya adalah sebagai media penyimpanan data utama. HDD ini juga digunakan untuk menyimpan sistem operasi, program, file, dan data lainnya secara permanen. Bahkan saat komputer rusak, file dan datanya tetap tersimpan di dalam HDD ini. Dan selanjutnya di sini ada VGA atau graphic card yang dimana fungsinya ini untuk menampilkan grafik dan visual yang lebih bagus ke layar. Dan di sini saya akan mengajari teman-teman cara untuk pemasangannya. Yang pertama-tama kita tuh ada ke sebelah kiri dulu, lalu masukkan ke sebelah kanan seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan prosesor komputer. Prosesor komputer merupakan komponen utama dari komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan perintah dan mengolah data. Nah, adapun fungsi-fungsi dari
prosesor komputer. Yang pertama yaitu mengontrol instruksi, dan yang kedua yaitu mengolah memori, dan yang ketiga yaitu mengeksekusi data, yang keempat membaca dan menulis data, dan yang kelima yaitu menjaga keseimbangan beban kerja dari komputer. Nah, adapun jenis-jenis dari prosesor komputer seperti Intel Core Series dan AMD Ryzen Series. Nah, dari Intel Series, adapun jenis-jenisnya yaitu seperti Intel i3, Intel i5, Intel i7, dan yang paling bagus saat ini yaitu Intel i9. Dan untuk yang AMD Ryzen sekarang, adapun jenis-jenisnya yaitu AMD Ryzen 3, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, dan AMD Ryzen 9. Nah, mikroprosesor komputer ini biasanya diposisikan di tengah-tengah motherboard. Langsung saja kita ke pemasangannya. Berikut cara pemasangannya. Di sini ada SSD, fungsinya untuk menyimpan data, mempercepat akses dan transfer data, meningkatkan performa booting, meningkatkan performa sistem, dan lebih tahan guncangan dan hemat daya. Gini saja yang bisa kami jelaskan dan kami beritahu. Kami di sini masih belajar juga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.